Kabar dari Haikal Kamil nih yang akhirnya menjadi salah satu public figure yang bisa menepis stigma negatif kepada para pegiat fashion dengan gerakan atau mungkin sistem yang dinamakan eco break. Karena kita lihat juga ya bahwa sang istri itu juga seseorang yang memang sangat into fashion banget, konten-kontennya itu berwarna. Jadi kalau misalnya sang suami sama sang istri ini peduli dengan fashion dan juga benar-benar tahu bagaimana sistemnya, jadi sebuah yang manis nggak sih? Betul. Kalau ada yang masih penasaran tentang eco break ya ini pemanfaatan kembali limbah-limbah yang seperti misalnya plastik seperti itu. Tapi yang pasti apapun itu memang sudah saatnya kita untuk masuk kepada sistem sustainability. Ini jadi kampanye jadinya. Tapi yang penting bagus betul untuk menjaga lingkungan kita. Karena Haikal tidak hanya masalah lingkungan yang peduli, anaknya pun dia harus benar-benar didik sedemikian rupa agar tidak terlalu addicted sama yang namanya gadget. Keren banget panutannya dan ini akan menutup jumpa kita pada siang hari ini. Kita kembali lagi di Insert Today tentunya Hai Trans TV. Milik kita bersama. Bye. Siapa bilang artis hanya pandai berakting? Ungkapan ini nyatanya tak berlaku bagi Haikal Kamil, si tampan yang juga merupakan adik kandung dari artis cantik Zaskia Mecca. Lulus dari jurusan bisnis pada salah satu kampus ternama, ternyata membawa Haikal lebih giat menekuni bisnis ketimbang syuting. Hal mana cukup kontras dengan perjalanan hidupnya yang dibesarkan oleh dunia pesinetроnan di tanah air, bahkan sejak dari masih kecil. Kini miliki banyak unit bisnis termasuk salah satunya adalah bisnis fashion. Adik ipar dari sutradara kondang Hanung Bramantyo ini pun tengah berusaha menghapus stigma negatif kepada para penggiat fashion sebagai penghasil limbah terbesar. Salah satu upaya yang dilakukan Haikal dan komunitasnya adalah mengkampanyekan Eco Break, yaitu gerakan memanfaatkan sampah menjadi properti yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kita masukin lagi, Silakan. kita masukin. Balik. Dinding bang. Gitu. Sampai padat ya kak? Sampai padat. Sampai penuh, Ya udah. Terus masukin lagi. Tapi kita dalamnya kita masukin ada plastik, terus ada sisa kain. Nah ini setelah dimasukin kita padetin sampai akhirnya dia bentuknya kaku. Brick itu kan kayak batu bata konsepnya. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam, misalnya buat ditaruh di kebun misalnya. Kebun kita kan misalnya ada tanaman, terus kita butuh tumpukan supaya misalnya tanaman itu nggak menjalur keluar gitu. Jadi kita bisa pakai ini pembatas, bisa juga sampai sejauh ketika kurbriknya bagus itu bisa dimanfaatkan menjadi seperti ini. Ini tuh bisa dipakai jadi bangku gitu. Jadi kayak ini kayak gini. Bayangin ini kan dari botol bekas ya. Ini bisa didudukin. Tuh ini bisa didudukin bisa buat tempat duduk gitu, atau misalnya kita sampai nih kita injek pun tuh bisa kuat dan berat badan aku 75 dan tuh jadi ini masih kuat banget. Jadi kalau misalnya dipikir ini kan sebenarnya limbah ya, ini sampah, ada sampah plastik, sampah kain kita yang sebenarnya masih bisa dimanfaatin, bisa buat jadi bangku, bisa buat jadi meja. Sebenarnya pesannya itu sih yang mau kita coba bangun hari ini, kayak kita orang-orang di dunia fashion tuh suka disebut sebagai kalian tuh penghasil limbah terbesar gitu, karena banyak yang habis kalian pakai itu nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kita pikir gimana ya caranya untuk mematahkan stigma itu. Yang saya lakukan adalah gimana caranya adalah bikin anak-anak nggak cuman ada di dalam area, ada di rumah, makanya aku bikin ada kutanami itu supaya dia juga mau ke kebun gitu, main-main ke kebun. Jadi dia sekarang malah suka yang ngajakin tiap hari itu kayak, ayah ini belum disiram kebunnya gitu. Karena dia senang main air sih poinnya. Tapi ya kan bagus juga lah ya, maksudnya mungkin berawal dari senang main air, becek-becekan, tapi at the end dia jadi lebih paham, oh kalau sebenarnya kalau misal kita nanam sendiri enak ya, karena kayak kemarin hari Senin lalu, hari Minggunya kita panen ikan lele, Seninnya tuh makannya lele semua di rumah gitu. Itu dia tuh, pengen sih, cuman karena dulu kan sebelum aku nikah juga aku pernah divonis varikokel. Jadi dibilang sulit untuk punya keturunan, malah dibilang mandul lah pada saat itu gitu. Cuman akhirnya ketika aku yakin kayak pasti bisa lah, terus aku coba ada dikasih anjuran beberapa hal sama dokternya, aku coba ikutin, tapi aku nggak sampai operasi. Alhamdulillah waktu itu bisa nggak lama langsung hamil istriku. Jadi nggak ngoyo banget sih, tapi kalau ditanya pengen, cuman karena waktu itu pernah ada diagnosa itu, jadi aku lebih kayak
oh ya udahlah, berarti kalau emang aku pingin, aku harus lebih serius lagi, mungkin harus ngobrol lagi sama dokter. Cuman sampai so far 6 tahun ini aku belum pernah melakukan itu sih, belum pernah konsul lagi.